Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi melalui channel Pelita Salom dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah tiba di buku Amsal pasal yang keempat. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terpujilah namamu untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mendengar, membaca firman-Mu di dalam Amsal pasal 4. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika saudara membaca Amsal pasal 4, kita memiliki berkat-berkat yang terindah yang telah dijanjikan di dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ini saya berikan judul, Dengarkanlah Hikmat. Dalam Amsal pasal 4 ini saya mendapat nasihat untuk mendengar hikmat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini terdapat hikmat yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui penulis-penulis Alkitab memberikan kepada kita nasihat-nasihat hikmat yang berasal dari kuasa Tuhan, dari kuasa Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab ini memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada 3 alasan mengapa kita harus dengarkan hikmat yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Alasan yang pertama, kita lihat Amsal pasal 4. Ayat pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi inilah alasan pertama, mengapa kita harus mendengar hikmat yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Yaitu di dalam ayat yang ke-9, di dalam ayat yang ke-9 ini memberitahukan kepada kita alasan pertama, ya, mengapa kita mendengar hikmat. Firman Tuhan katakan, Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Oh, luar biasa. Kalau saudara baca Amsal pasal 4 ini secara keseluruhan, ada 3 bagian yang memberitahukan kepada kita, dengarkanlah hikmat. Dan bagian yang pertama memberitahukan kepada kita mengapa kita harus mendengarkan hikmat, karena Tuhan akan mengaruniakan mahkota yang terindah yang akan diberikan bagi mereka yang mendengarkan hikmat yang tertulis di dalam firman ini. Alasan kedua, mengapa penting mendengarkan hikmat yang tertulis dalam firman ini? Mari kita lihat ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Akhirnya kita datang kepada satu nasihat, bahwa ketika kita mendengarkan hikmat, kita akan panjang umur, mengikuti nasihat-nasihat hikmat yang tertulis dalam firman-Nya. Dan pada ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara sekalian, memberitahukan kepada kita mengapa penting mendengarkan hikmat yang tertulis dalam firman Tuhan ini, agar kita akan bercahaya di dunia ini, bercahaya dalam tabiat, bercahaya dalam pemikiran yang benar, dalam hidup di dalam kebenaran. Kita akan bercahaya, menjadi terang di dunia ini, di dalam tabiat, kata-kata, pemikiran kita. Itulah sebabnya mari kita terus mendengarkan hikmat yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Tuhan akan memberikan kita sinar atau bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pada ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat ini memberitahukan kepada kita begitu pentingnya bagi saudara dan saya untuk mendengarkan hikmat. Dan yang ketiga ini memberitahukan kepada kita bahwa hikmat itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang tertulis di dalam ayat yang ke-20, 22 dan 23. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya,
dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, betapa pentingnya memiliki hikmat, mendengarkan hikmat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku, mari kita terus mempelajari kebenaran-kebenaran hikmat yang ada dalam kebenaran ini, dalam firman Tuhan ini. Maka kita akan mendapatkan 3 hal menurut Amsal pasal 4. Yang pertama, kita akan mendapat mahkota. Mahkota yang terindah yang akan disediakan, yang akan diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang mendengarkan hikmat. Lalu kemudian yang kedua, kita akan bercahaya. Orang-orang yang berhikmat, yang menuruti hikmat, menerima hikmat dari firman Tuhan ini, akan bercahaya di tengah kegelapan dosa di dunia ini. Dan yang ketiga, akan beroleh kehidupan yang kekal. Dengarkan terus hikmat yang berasal dari firman Tuhan ini. Pelajari siang dan malam. Kita mendengarkan siang dan malam firman Tuhan ini. Maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang penuh dengan hikmat. Dan hikmat itulah yang akan menuntun kita kepada hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di dalam membaca Alkitab, firman Tuhan, satu hari satu pasal. Di dalam Amsal pasal 4, nasihat firman-Mu agar kami mendengarkan hikmat. Tolong kami, sanggupkan kami untuk mendengarkan hikmat yang kekal yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Sanggupkan kami untuk membaca, mempelajari firman-Mu. Tuhan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan. Mengaruniakan kepada kami terang, kemuliaan, kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu menjadi hal yang pasti. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Jamah hati kami semua, agar kami terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk hikmat pagi ini. Karena kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam, Maranatha.